Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi penting yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan berbangsa, yakni toleransi dalam kehidupan beragama. Bagaimana kita bisa hidup damai di tengah perbedaan keyakinan? Toleransi bukan hanya sekedar menerima, tapi juga menghargai. Di tengah masyarakat majemuk, perbedaan adalah keniscayaan. Namun damai bukan datang dengan sendirinya. Kita butuh jembatan yang menyatukan. Itulah toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghormati antar umat beragama, memberikan kebebasan orang lain untuk menjalankan keyakinannya, kemudian tidak memaksakan kepercayaan sendiri. Toleransi bukan kompromi terhadap keyakinan pribadi, melainkan untuk penghormatan terhadap keyakinan orang lain. Ini menjadi dasar kehidupan sosial yang sehat. Menurut Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'ubaw wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqamakum innallaha alimun khabir. Kutipan ayat tersebut menjelaskan bahwa kita dilahirkan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kita diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kita saling mengenal. Ini merupakan peluang bagi kita untuk menjalankan toleransi. Apakah kita butuh toleransi hari ini? Kita butuh toleransi karena banyak terjadi polarisasi sosial, ujaran kebencian di media sosial. Kita hidup di era digital, di mana informasi menyebar cepat. Sayangnya, begitu juga dengan hoaks dan ujaran kebencian. Toleransi menjadi benteng pertama bagi kita. Berikutnya ada manfaat dari toleransi. Manfaat antara lain dari toleransi antara lain adalah menghindari konflik antar kelompok, mempererat kebersamaan dan keberagaman. Dengan toleransi, masyarakat menjadi ruang yang aman, konflik bisa dicegah dan generasi muda tumbuh dalam nilai saling menghargai. Yang berikutnya adalah contoh penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita tidak berbicara jelek atau mengata-ngatai tentang simbol atau ketentuan agama lain. Dan berikutnya tidak mengganggu ibadah umat lain. Contoh ini kecil namun sangat bermakna. Ia menunjukkan bahwa toleransi bukan teori besar, tapi praktik harian yang bisa dimulai dari siapa saja. Yang berikutnya adalah tantangan dari penerapan toleransi. Yang pertama adalah pemikiran fanatisme yang sempit, kurangnya pendidikan inklusif, dan pengaruh lingkungan atau keluarga. Kadang yang membuat sulit itu bukan agama, tapi cara pandang yang sempit. Oleh karena itu, penting adanya pendidikan karakter sejak dini. Aksi toleransi bisa dimulai dari kita. Buka hati, hilangkan prasangka, dengar sebelum menilai, dan tumbuhkan empati dan kasih. Kita tidak harus menunggu perubahan besar. Dimulai dari diri sendiri, dari kita berbicara, bersikap, dan merespon perbedaan. Oleh karena itu, sebagai penutup saya akan menjelaskan satu kalimat. Berbeda itu kodrat, tapi hidup rukun itu sebuah kewajiban. Kita semua memilih untuk hidup rukun dan menjadi bagian dari perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada manfaat dari toleransi. Manfaat antara lain dari toleransi antara lain adalah menghindari konflik antar kelompok, mempererat kebersamaan dan keberagaman. Dengan toleransi, masyarakat menjadi ruang yang aman, konflik bisa dicegah dan generasi muda tumbuh dalam nilai saling menghargai. Yang berikutnya adalah contoh penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kita tidak berbicara jelek atau mengata-ngatai tentang simbol atau ketentuan agama lain.
Yang berikutnya, tidak mengganggu ibadah umat lain. Contoh ini kecil namun sangat bermakna. Ia menunjukkan bahwa toleransi bukan teori besar, tapi praktik harian yang bisa dimulai dari siapa saja. Yang berikutnya adalah tantangan dari penerapan toleransi. Yang pertama adalah pemikiran fanatisme yang sempit, kurangnya pendidikan inklusif, dan pengaruh lingkungan atau keluarga. Kadang yang membuat sulit itu bukan agama, tapi cara pandang yang sempit. Oleh karena itu, penting adanya pendidikan karakter sejak dini. Aksi toleransi bisa dimulai dari kita. Buka hati, hilangkan prasangka, dengar sebelum menilai, dan tumbuhkan empati dan kasih. Kita tidak harus menunggu perubahan besar. Dimulai dari diri sendiri, dari kita berbicara, bersikap, dan merespon perbedaan. Oleh karena itu, sebagai penutup saya akan menjelaskan satu kalimat. Berbeda itu kodrat, tapi hidup rukun itu sebuah kewajiban. Semoga kita semua memilih untuk hidup rukun dan menjadi bagian dari perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.